Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 mata kuliah Ekonomi Mikro akan mempresentasikan tentang pasar monopoli. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Robi Maulana, yang kedua Diki Miftahul Fauzan, yang ketiga Rahma Andina Agusti, yaitu saya sendiri. Yang keempat Legi Lian Purnamasari. Yang kelima Nina Nurfajriyah. Yang keenam Nyoman Murtini. Yang ketujuh Siti Nurjana. Dan yang kedelapan Sri Wahyuni. Baik teman-teman, sebelum kita lebih lanjut mempelajari materi ini, saya Rahma Andina Agusti akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari pasar monopoli. Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Anti Monopoli, monopoli didefinisikan sebagai suatu penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha. Monopoli itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, teman-teman, yaitu monos yang artinya satu dan polein yang artinya menjual. Jadi, pasar monopoli dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya ada satu penjual yang menguasai pasar. Sekali lagi, pasar monopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya ada satu penjual yang menguasai pasar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang entry barriers di dalam pasar monopoli. Entry barriers ini adalah merupakan ciri utama di dalam pasar monopoli, yang artinya adalah menutup semua pintu masuk pesaing untuk masuk ke dalam pasar sehingga tidak ada persaingan di dalam penguasa pasar. Ada 3 alasan, yaitu satu, sumber daya kunci dikuasai oleh perusahaan tunggal. Maksudnya adalah sumber daya yang akan diolah atau diproduksi itu dikuasai oleh salah satu perusahaan saja. Yang kedua adalah pemerintah memberikan hak eksklusif kepada perusahaan tunggal untuk memproduksi atau menjual barang-barang yang dikelola. Yang ketiga adalah biaya-biaya produksi akan lebih efisien jika hanya satu perusahaan atau produsen tunggal yang membuat produk dan daripada banyak perusahaan. Ini sudah jelas ya, bahwa dalam salah satu perusahaan saja yang bisa memproduksi sehingga tidak menyebabkan persaingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Jadi harga atau produksi itu stabil. Selanjutnya, undang-undang dalam pasar monopoli ini sudah diatur, yaitu di dalam nomor 5 tahun 1999 yang isinya yaitu larangan untuk melakukan pasar monopoli dan larangan untuk melakukan usaha tidak sehat. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi yang berikutnya, yaitu tentang ciri-ciri pasar monopoli. Nah, yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Maksudnya, sumber daya untuk membuat produk atau jasa sepenuhnya dikuasai perusahaan tersebut. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Tidak ada barang substitusi, jadi perusahaan tersebut hanya pemasok satu-satunya. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Jadi, perusahaan lain tidak bisa memasuki perusahaan tersebut karena udah ada undang-undangnya dan peraturannya. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. 5. Promosi iklan kurang diperlukan. Jenis-jenis monopoli terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu monopoli alamiah. Monopoli alamiah terjadi karena adanya keadaan alam tertentu ataupun yang disebabkan oleh adanya bakat khusus yang melebihi orang lain. Kemudian yang kedua yaitu monopoli undang-undang. Monopoli undang-undang
yaitu monopoli yang diatur oleh peraturan perundang-undangan baik kepada swasta maupun monopoli yang dikuasai oleh suatu negara dengan ketetapan undang-undang. Adapun jenis-jenis monopoli yang tidak dilarang. Yang pertama yaitu monopoli bilau. Monopoli ini dilakukan oleh negara untuk cabang-cabang produksi penting bagi negara atau menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua yaitu monopoli binatur. Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan tertentu. Yang ketiga yaitu monopoli bilisensi, yaitu monopoli yang menggunakan izin penggunaan hak atas kekayaan intelektual. Assalamualaikum teman-teman, saya Lai Gilian Purnamasari akan melanjutkan menjelaskan tentang faktor-faktor timbulnya monopoli. Nah, yang pertama adanya penguasa bahan mentah atau sumber daya tertentu, misalkan distributor A dan distributor B. Nah, distributor A ini lebih pintar dan kualitas bahan bakunya ini lebih bagus daripada distributor B, maka sebagai produsen pasti akan lebih memilih pada distributor A, sehingga distributor A akan menjadi penguasa pasar. Nah, yang kedua adanya penguasaan teknik produksi tertentu atau memiliki keunggulan teknologi. Misalkannya pabrik kecap, dia memiliki ciri khas dalam mengolah produknya, kemudian memiliki teknologi yang unggul juga dibandingkan dengan yang lain, sehingga menghasilkan kecap yang baik dan rasanya lebih memiliki ciri khas daripada yang lain, sehingga konsumen lebih menyukai produk pabrik kecap tersebut dibandingkan dengan kecap merek yang lain. Nah, yang ketiga adanya penguasaan hak paten untuk produk tertentu. Nah, hak paten ini bisa kita sebut sebagai merek atau brand. Nah, hak paten juga diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan untuk melindungi secara hukum perusahaan tersebut dari tindakan pemalsuan. Jadi misalkan suatu perusahaan sudah memiliki nama atau brand, misalkan ya Puma sudah menciptakan merek kan namanya Puma, terus menciptakan suatu produk sepatu. Nah, sepatu yang dibuat oleh Puma itu tidak boleh dibuat lagi oleh yang lain. Jadi sehingga kita saat akan membeli barang pun akan lebih memilih yang original daripada yang palsu atau KW. Nah, yang keempat adanya lisensi atau izin. Hal ini terjadi karena diperoleh secara institusional atau kelembagaan. Setiap perusahaan ketika akan mendirikan perusahaan dan memproduksi sebuah produk, itu kan harus memiliki izin dari pemerintahan. Kita ambil contohnya make up itu kan akan lebih meyakinkan ketika sudah mengantongi izin dari BPOM. Kita sebagai konsumen juga akan lebih memilih make up atau kosmetik yang sudah ada izin dari BPOM daripada make up atau kosmetik yang tidak ada izin dari BPOM-nya, karena yang sudah ada izinnya itu lebih aman untuk digunakan atau untuk dikonsumsi. Yang kelima atau yang terakhir adanya monopoli yang diperoleh secara alamiah. Jadi tidak perlu adanya hak paten atau lisensi. Nama saya Nina Nurfajriah. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Oke, yang pertama, kelebihan pasar monopoli. 1. Hanya memiliki satu produsen. 2. Penjual bebas menentukan harga produk. 3. Adanya kreativitas dan inovasi. 4. Memberikan hak cipta atau hak paten. 5. Biaya produksi yang dikeluarkan tidak banyak. Baik, selanjutnya kekurangan pasar monopoli. 1. Mendapatkan rasa ketidakadilan. 2. Menimbulkan kecurangan di dalam pasar gelap. 3. Memanipulasi kelangkaan produk. 4. Memanfaatkan karyawan dan konsumen secara berlebihan. 5. Produsen tidak bekerja secara maksimal. Sekian dari saya, terima kasih. Dampak monopoli dan pemecahannya. Yang pertama, dari sisi positif, memotivasi penggunaan dan motivasi baru dari teknologi sehingga tujuan biaya per unit dapat ditekan sehingga keuntungan dapat ditingkatkan. Yang kedua,
meningkatkan produksi secara massal dan meningkatnya produktivitas sehingga status pemegang monopoli dapat dipertahankan. Yang ketiga, kesejahteraan karyawan relatif lebih baik. Yang keempat, aktivitas dan kreativitas bagian penelitian dan pengembangan perusahaan lebih diperhatikan. Selain daripada sisi positif, terdapat dari sisi negatifnya, yaitu ketidakadilan karena monopoli memperoleh keuntungan di atas keuntungan normal. Jumlah produksi ditentukan oleh monopoli sesuai dengan keuntungan yang diinginkan. Yang kedua, memproduksi output pada tingkat lebih rendah daripada output kompetitif. Yang ketiga, mengenakan harga lebih tinggi. Dan yang keempat, terjadi eksploitasi monopolis terhadap pemilik faktor produksi dan konsumen. Saya Robi Maulana akan menjelaskan tentang pemecahan masalah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi monopoli dengan mengeluarkan kebijakan perekonomian mengenai yang ke-1 yaitu campur tangan pemerintah dengan membatasi ruang gerak monopolis, yaitu pemerintah turut campur tangan dengan cara penentuan produksi dan penentuan harga. Contohnya dari BBM, pemerintah selalu menaikkan harga BBM. Untuk penentuan harga, bentuk campur tangan pemerintah yang paling penting adalah penentuan harga tertinggi atau harga maksimum yang boleh dikenakan oleh monopolis. Yang kedua, pengaturan monopoli dapat dilakukan oleh pemerintah melalui pemungutan pajak agar monopolis tidak menerima seluruh keuntungannya. Bisa melalui pajak per unit barang atau pajak yang dikenakan perusahaan tanpa memperhatikan unit barang yang diproduksinya. Yang ketiga, mendirikan perusahaan tandingan, yaitu mendirikan perusahaan yang sama untuk menghasilkan barang yang sama seperti yang dihasilkan oleh monopolis. Dan yang terakhir, mengimpor barang dari luar negeri untuk membatasi kekuatan monopoli. Contoh-contoh dari pasar monopoli. Yang pertama, PT Pertamina. Pertamina ini merupakan satu-satunya perusahaan yang menyediakan bahan bakar untuk segala kendaraan bermotor ya teman-teman. Penentuan harganya pun ditentukan oleh perusahaan. Seperti misalnya saat ini, bahan bakar yang bersubsidi itu sangat terbatas. Sehingga konsumen harus membeli bahan bakar yang tidak bersubsidi. Nah, apabila pelanggan ingin membeli bahan bakar ke perusahaan lain, nyatanya tidak ada perusahaan atau jarang sekali temukan perusahaan yang menyediakan bahan bakar. Contoh yang kedua, PT PLN. PT PLN ini merupakan satu-satunya perusahaan yang menyediakan listrik secara massal. Tidak ada perusahaan yang menjual jasa yang sama. Maka dari itu, PLN tidak memiliki pesaing untuk merusak segala aturan yang telah ditetapkan oleh PT PLN tersebut. Sehingga para pelanggan akan membayar berapapun jumlah tarif dasar yang telah ditetapkan oleh PT PLN tersebut.